Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Chandra Sutarja MPD. Saya dosen pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Kualifikasi pendidikan saya yakni pendidikan fisika. Oleh sebab itu, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan fisika. Misalnya, fisika dasar, mekanika IPA, gelombang dan optik. Evaluasi pembelajaran IPA yang juga berkaitan dengan fisika sebagai salah satu konten pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa pendidikan IPA, praktikum fisika dasar, termodinamika, dan beberapa mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan pendidikan fisika yang dibutuhkan oleh mahasiswa pendidikan IPA UTM. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2024-2025, yakni mata kuliah fisika dasar 2. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar konsep suhu, kalor, dan pemuaian, listrik, serta kemagnetan yang diintegrasikan dengan potensi lokal. Kemampuan yang diharapkan untuk dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini antara lain, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar zat dan suhu. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan mahasiswa mampu menerapkan konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan mahasiswa mampu menerapkan konsep kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilanjutkan dengan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep dasar fisika yang sudah diajarkan dalam potensi lokal Madura. Materi pembelajaran ini meliputi beberapa materi, antara lain yang pertama dasar zat dan suhu, kemudian juga pemuaian, kemudian kalor, hukum termodinamika, listrik statis, listrik dinamis, kemagnetan, dan juga perlu dikaitkan dengan potensi lokal Madura. Untuk sistem pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan pendekatan SCL, yakni Student Centered Learning, yang diterapkan dengan berbagai model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan antara lain yang pertama group investigation, yang kedua cooperative learning metode gallery work, kemudian yang ketiga team based project yang ada di indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan pembelajaran inovatif. Interaksi dalam perkuliahan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun referensi yang digunakan untuk referensi utama antara lain Giancoli, yakni fisika edisi pertama jilid 1 dan 2, Serway dan Jewett, fisika untuk sains dan teknik. Untuk referensi pendukung saya menggunakan bahan ajar yang sedang dalam proses untuk di-ISBN-kan dan juga hasil penelitian yang berkaitan dengan petis kelampis, yakni khususnya pada materi suhu dan kalor, yang saat ini sedang dalam proses publikasi. Sistem penilaian dalam perkuliahan ini untuk 50%-nya diambil dari proses dan karya proyek dalam team based project yang meliputi observasi, penilaian rekan sejawat, dan juga penilaian produk. 20% dari tes, 15% dari penugasan, dan 15% lainnya dari aktivitas partisipasi mahasiswa sehari-hari dalam pembelajaran dalam perkuliahan yang dinilai menggunakan penilaian rekan sejawat atau peer assessment. Untuk gambaran lebih jelas bisa dilihat pada cuplikan pembelajaran pada salah satu mata kuliah fisika dasar 2 dengan metode gallery work. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua.
Hari Selasa, ini hari Selasa ya, kita akan belajar fisika dasar 2, melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang materi suhu dan pemuaian, berarti hari ini kita waktunya belajar tentang materi kalor dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dengan kita. Oke, terima kasih Mbak Sofi sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Semoga yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang suhu dan pemuaian ya. Kita belajar tentang kalor. Teman-teman sudah pernah belajar tentang kalor dulu di tingkat SD, SD juga sedikit ya. SMP, SMP. Jadi bukan hal yang baru bagi kita semua. Apa yang teman-teman tahu tentang kalor? Panas. Ya, bahasa lain dari kalor itu panas. Tapi apa sih definisi kalor itu? Energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Ya, tepat sekali ya. Jadi kita baru bisa mengetahui kalor ketika ada dua benda atau dua sistem atau antara sistem dengan lingkungan yang memiliki suhu yang berbeda. Jadi kita baru bisa mengukur besar kalor ketika ada perbedaan suhu. Ya, jadi ini sangat erat kaitannya dengan suhu air. Oke, teman-teman tahu pembuatan petis kelapis? Ada yang dari kelapis? Tidak ada. Ada yang dari pemangkasan? Ada. Spasial itu pembuatannya seperti apa? Untuk yang ikan tongkol itu biasanya ikan tongkolnya direbus, kemudian airnya itu diambil dan direbus sampai mengental. Ya, kurang lebih petis kampung juga seperti itu. Jadi umumnya kalau teman-teman mendatangi para produsen petis di Perancis, itu mereka terbagi menjadi dua. Ada yang produsen rokok, yang rokok, kemudian ada yang produsen petisnya. Jadi biasanya untuk mau mengenalkan petis itu, dia bertugas sebagai pemukul dari perairan itu. Perairannya diberikan, kemudian dimasak sampai dia menjadi menjadi petis yang kita gunakan. Proses pembuatan petis ini erat kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari. Suhu, kalor, dan pemuaian erat sekali kaitannya. Kita perhatikan ya, kita mulai dari yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini, jadi ini pembuatan rock error. Pembuatan rock error ini dimulai dari ikan yang masih hidup. Ikan yang masih hidup ini agar cepat meleleh, dia dimasukkan dalam air. Tahu ketika teman-teman ketika memasukkan es batu ke dalam air yang terjadi apa? Airnya menjadi Dingin. esnya menjadi air. Jadi di situ ada perbedaan. Yang suhunya rendah menjadi tinggi, yang suhunya tinggi menjadi rendah. Kita sebut dengan kesetimbangan dan yang asas split. Jadi ada kalor yang dilepas, yang besarnya kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Kemudian setelah dia mencair, meleleh, es batunya sudah hilang semua, ikannya sudah satu-satu. Kita talah dia di satu tempat, diletakkan di satu tempat, kemudian dimasak, diletakkan di atas api. Yang terjadi di sini ada proses apa? Pertamanya, suhunya rendah, kemudian dimasak, suhunya menjadi tinggi. Artinya ada perubahan suhu. Jadi teman-teman, proses ini, proses pembuatan rock error ini, kalau kita buat diagram fase, ini namanya diagram fase ya. Kita misalkan suhu awalnya minus 20 derajat Celcius, kemudian dia diletakkan di suhu lingkungan, dia naik suhunya. Nanti kemudian setelah naik,
yang cair dari yang empuk menjadi ikan yang tidak empuk. Kemudian dia dinaikkan lagi serenyak ketika dimasak. Jadi ketika dimasak suhunya naik sampai dia mendidih 100 derajat Celcius. Kalau kita terus memasak airnya, nanti kalau sudah matang, diambil dulu ya. Jadi ikannya dipisahkan dulu, disisakan tinggal airnya. Kalau kamu berubah sampai menjadi petis yang kental, itu harus dimasak. Jadi ketika dia sudah mendidih, kemudian dilanjutkan memasak, yang terjadi adalah perubahan apa? Air menjadi uap, jadi airnya menguap. Nah, uap air itu, seandainya uap airnya itu yang terus dipanaskan, maka uap air itu juga akan mengalami kenaikan suhu. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau kita misalkan S1 ya, di sini pemisalan S1, ketika suhu awalnya minus 40 derajat Celcius, kemudian dia diletakkan di lingkungan, kita biarkan di lingkungan, dia akan mengalami kenaikan suhu dulu. Ketika mengalami kenaikan suhu, maka persamaan yang dipakai ingat-ingat I sama dengan Ms dikalikan Cs dikalikan delta T. Kenapa ada delta T di sini? Karena ada perubahan suhu. Kemudian dia akan melandai di sini tidak ada kenaikan lagi. Biar persamaannya ada delta T. Tidak. Jadi kita pakai kalau laten atau kalau terbiasa membaca referensi bahasa Inggris, bahasanya menggunakan kalau laten ya, laten. Tidak ada kenaikan suhu di sini. Kemudian kalau terus dipanaskan, dia akan mengalami kenaikan suhu dari 50 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Dipanaskan lagi airnya, dia akan menjadi berubah fase lagi, berubah wujudnya, berubah lagi di sini ya, menjadi uap. Kemudian dipanaskan lagi, dia akan menjadi uap panas. Lalu dia mendidih. Nah, kan di sini persamaannya di garis manakah yang mengalami kenaikan suhu? Di dan misalkan A, B, C, D, E, F. Mana saja yang mengalami kenaikan suhu? A, B, C, D, C, D, dan A, B, C, itu mengalami kenaikan suhu nggak? Iya. C, D, D, iya. F, naik. Terus diagram ini perhatikan ya. Sumber X ini waktu dan sumber Y-nya suhu. Jadi suhunya terus naik, waktunya terus bergerak. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah 20 gram es yang suhunya minus 10 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius? Ada berapa garis kira-kira? Yang menjawab 3? Yang menjawab 4? Ya, pas ya. Ya, dapat garis benar ya. Jadi dari suhunya tadi minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, kemudian dari 100 ke Coba sekarang kita latihan soal. Silakan Bu, boleh diskusikan dengan teman-teman sebangkunya. Teman-teman di sebelahnya maksud Ibu. Yang sudah selesai, silakan salah satu ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Oh ya, silakan Mbak Safi.
Jadi dari soal itu dapat diketahui massa, suhu dan juga kalor jenis dari air, es dan juga ada kalor lebur dan kalor ruangnya. Terus dari soal itu yang ditanya ada Q total. Terus langkah pertama itu harus buat diagram terlebih dahulu. Diagram itu waktu itu kan berjalan ke kanan. Jadi kita letakkan dulu suhunya di 20, suhu paling atas itu kan 20 derajat, diubah ke minus 12 derajat. Jadi air yang awalnya bersuhu 20 derajat itu didinginkan sampai bersuhu 0 derajat. Saat di suhu 0 derajat, air akan mengalami perubahan wujud menjadi es. Setelah mengalami perubahan wujud, maka suhu es tersebut akan turun sampai minus 12. Jadi berdasarkan grafik ini kita dapat menghitung kalor yang dibutuhkan untuk merubah air 20 derajat menjadi es minus 12 derajat. Yang pertama, garis yang miring itu saya beri tanda AB. Untuk rumusnya itu M sama dengan C air atau kalor jenis air dikali delta T atau perubahan suhu. Untuk massa air itu ada 1,5 kg, kalor jenisnya 4200. Untuk delta T atau perubahan suhu itu 20 ke 0 ini kan perubahan suhunya 20 derajat. Jadi massa dikali kalor jenis dan dikali perubahan suhu hasilnya 126.000 Joule. Selanjutnya di baris yang mendatar di perubahan suhu itu, perubahan suhu S itu rumusnya Q sama dengan M dikali M. Yang M itu 1,5 untuk massa S-nya. Terus untuk kalor lembur, massa air maaf, untuk kalor lemburnya itu 334.000 Joule per kilogram. Hasilnya IBC ini besarnya 501.000 Joule. Selanjutnya di grafik yang menurun, yang perubahan suhu S-nya itu rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya itu 1,5 kg. Untuk kalor jenis S-nya itu 2100. Untuk perubahan suhunya dari 0 ke minus 12 itu 12 derajat. Jadi besar kalornya itu 37.800 Joule. Yang ditanya itu Q total. Jadi ditambah dari QAB, ditambah QBC dan ditambah QCD, itu hasilnya 664.800 Joule. Ada yang berbeda, teman-teman? Sama. Artinya apa ini? Totalnya 800 Joule. Kita punya apa? Kalor yang apa? Kalau yang dilepas ketika Berubah wujud dari air ke es. yang melepas siapa? Air. Energi yang harus dibuang sama siapa? Untuk mengubah air sebesar dengan massa 1,5 kg diubah menjadi es batu. Total energi yang dibuang itu sebesar 6.800 Joule. Itu bisa ya yang terima kasih Pak. Oke, karena teman-teman sudah bisa mengerjakan latihan soal dengan baik, berikutnya kita akan bermain galeri work. Jadi Ibu punya beberapa soal. Satu soal untuk masing-masing kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Silakan ambil ke depan nanti perwakilan ya. Kemudian tahu galeri work ya? Tahu. Oke. Nanti yang 2 stay di tempat, yang 3 nanti keliling. Nah, jadi yang stay di tempat tugasnya adalah untuk menjelaskan apa yang sudah didiskusikan antar kelompok. Oke, baik. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah menyelesaikan soal dengan anggota kelompok yang berjumlah 5 mahasiswa. Didiskusikan dulu, diselesaikan, kemudian nanti yang 3 tetap berjalan, maksud Ibu yang 3 berjalan, yang 2 stay di kelompok karena nanti akan didatangi oleh kelompok lain 3 anak itu untuk minta penjelasan karena soalnya beda-beda, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah bisa dipahami, silakan perwakilan kelompok ambil soalnya satu.
Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan ditempel di tempat-tempat yang strategis untuk digunakan presentasi. Bisa ngambil isolasi di depan? Silakan pilih tempat. Jadi dari sebulan diketahui kalau misalnya itu suara dari demonya itu antara 20 sampai 25 terus yang bedanya itu bisa dari segi terus yang kedua itu mencapai diagram hasilnya. Kalau kedua ini kan dari 100 derajat kita ambil yang 20 derajat. Jadi ini cuma misalnya kalau demonya 20 derajat kita pakai berarti rumusnya bisa dengan MJ yang itu kan nggak diketahui terus ini itu juga tidak diketahui jadi bisa hitung suara berapa suhunya jadi suhu yang kedua kan kita ambil 20 dikurangi 100 atau 120 itu kan kalau itu kenapa disebut itu karena itu cuma perubahan suhu kalau perubahan suhu itu selalu berintegrasi jadi hasilnya bisa itu 40 M hasilnya tinggal informasinya sedikit. Ya ini kenapa untuk nilai M sama J itu boleh dimasukkan berapa saja tergantung dari satu karena M-nya 1 doang. Jadi kita untuk biar kapasitasnya sih dari 100 ke 20. Iya, karena sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Silakan kembali ke kategorinya masing-masing. Oh iya, oke. Bagaimana? Bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa. Salah satu contohnya tadi potensi lokal dalam bentuk seperti sebuah kira-kira ada lagi yang lain yang buatan SP terus ada lagi yang lain berikutnya jadi bagaimana dari perasaannya ketika belajar dengan menggunakan galeri walk seru udah paham kenapa kalau udah paham karena langsung tanya ke kelompoknya ya bisa jalan kalau tanya ke kelompoknya juga tanya ke dosen oke karena langsung ya oke karena kita sudah selesai Ibu akan menjelaskan tugas kita berikutnya teman-teman akan bertugas untuk menyusun proyek mengidentifikasi konsep-konsep kalau suhu kalau dan pemakaian di potensi lokal seperti contohnya tadi di salah satu yang sudah kita diskusikan tadi di Puskesmas nanti teman-teman silakan mencari di potensi lokal yang lainnya kemudian nanti disusun dalam bentuk spread. Jadi di dalam spread itu nanti akan ada bagaimana identifikasi konsep-konsepnya, penjelasannya bagaimana, kemudian juga ada contoh-contoh soalnya bagaimana. Bisa dipenuhi? Bisa. Sudah bisa dipenuhi, bisa kita pilih. Tolong sampaikan satu kalimat saja yang teman-teman dapatkan hari ini. Silakan teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini kami mengetahui kalau itu merupakan energi perpindahan energi dari dua benda yang memiliki suhu yang berbeda. Perpindahan energi atau energi yang berbeda? Energi yang berpindah dari dua benda yang memiliki suhu berbeda. Untuk kalor sendiri itu bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti pembuatan petis dan juga pembuatan keripik tadi. Oke. Terima kasih Bu Asma. Ada yang lain satu lagi kalau tadi bisa berfungsi untuk
Satu lagi silakan Mbak. Kalau itu dapat merubah budi benda atau merubah suhu benda itu. Cepat sekali ya. Silakan dikerjakan proyeknya dengan penuh dedikasi. Itu saya pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pelajaran malam. Bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.